Nah, kalau kok di titik itu kok sifat-sifatnya udah mulai rontok semuanya, nanti amal kita kan tembus sampai Allah. Kalau masih banyak sifat-sifat tercelanya, ya nanti kan sama malaikatnya yang disuruh ngadeng ngekos itu langit, ya nanti kan tertolak, tertahan. Makanya agar amal kita kok, doa kita atau yang lain kita bisa sampai Allah itu ya bagus kita nanti bersihkan di langit sana kan enggak. Nah itu kita bersihkan titik latifah kita yang ada di diri kita ini, latifah yang bersih, nanti kan otomatis amal ibadah kita sampai ke Allah. Jadi konsentrasi, kalau dibahasakan Jawa dibuat ya dari Gusti Allah. Kalau bahasa kerennya ya konsentrasi. Kalau bahasa di sini itu konsentrasi. Kalau kok nanti kok nanti teman-teman atau nyai kok disuruh apa konsentrasi, kok itu dikir ya berarti itu nulis sama tahu itu banyak apa-apa jadi bisa dengan pikiran dan nanti dibayangkan nah sempurna. Nah itu orang pikir kan bisa dalam keadaan saja, mau sambil kerja, sambil duduk, sambil ngobrol, sambil aktivitas kita, ya pikir tuh tidak masalah, malah harus dengan pikir. Jadi pikir tuh ada yang khusus, ada yang umum. Kalau pikir khusus kan kayak seperti ini, pikir fondasi waktunya ditentukan. Sehari saya itu kan, nah saya bisa tengok waktu dengan 5 kali. Kalau mau tambah lagi ya terserah. Itu sholat yang lain waktu sholat kok daripada nggak ada kegiatan dikit lagi fondasi itu masalah. Kayak dikit puasa yang waktunya ditentukan. Kalau udah selesai ya dilakukan lagi kan karena ada batasannya, karena dari bismillah sampai yang mati kan selesai kan ya selesai. Nah ini kan bismillah sampai yang bawah ini berarti kan dirinya selesai. Tapi kalau zikir secara umumnya ya di dalam zikir kita yang zikir, di luar zikir kita zikir. Di dalam sholat yang kita sholat kan zikir, dan sholat yang harus zikir. Di luar sholat juga harus zikir. Zikir itu enggak, waktunya enggak terbatas, mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup. Itu yang waktunya zikir. Bila berat zikir itu kan tipe terkecil dalam ibadah kan zikir. Kayak tubuh kita tuh partikel terkecil dalam tubuhnya ya nafas. Jadi nafasnya ibadah itu zikir, kalau zikirnya tubuhnya nafas itu. Terus akhirnya nanti kalau kok kita melakukan segala sesuatu dalam keadaan zikir, ya Allah semuanya jadinya zikir. Misalnya kita ngobrol, kalau kita dalam keadaan kita ingat sama Allah, otomatis dari apa yang kita ucapkan sesuatu yang baik. Kalau kita kok ternyata kelepasan, biasanya nanti zikir sama Allah makin malu. Ini akhirnya kan kita sama Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, kita jangan pikir, oh iya saya malu sama Allah. Akhirnya nanti otomatis ya akhlaknya, batinya jadinya baik semuanya. Tanpa harus belajar kita budi pekerti. Jadi otomatis ya nanti orang yang ahli pikir ya akhlaknya jadinya bagus. Karena merasa selalu kita bisa melihat Allah dan Allah melihat kita. Di segala gerak diri kita kan kadang kan kita ingin sama Allah, sudah mengharap ridhonya Allah. Ya Allah yang itu semua kemudian akan namanya konsentrasi itu penjaminan ikhlas yang paling dasar, paling rendah. Karena secara orang ikhlas itu kan itu tingkatnya. Jadi orang mukhlisin itu, orang ikhlas itu mukhlisin itu tingkatnya tinggi. Jadi orang belum sampai ke jajaran golongan orang yang mukhlisin kalau belum melewati makom arifin, orang yang bukan pengetahuan sama Allah, orang yang ma'rifat. Dan orang belum sampai ke jajaran orang yang ma'rifat, bukan pengetahuan sama Allah,
kalau belum melewati makom itu oleh jatuh cinta namanya istilahnya itu jadat. Terus juga orang itu belum sampai ke jajaran orang yang jatuh cinta, orang yang mabuk kepaya. Kalau belum melewati makom akidin penyanderaan, jadi kayak ibarat orang kalau diceritakan apa disederhanakan di dalam belajar ya, baca itu fase menjalankan amalia sampai puasa 41 itu fase-fase akidin penyanderaan. Makanya itu kesungguhannya itu baru dites. Kita cinta sama orang perempuan kan harus kesungguhannya harus diuji kan, harus datang rumahnya biar dapat cintanya tuh, harus datangi terus, ketemu terus biar nanti yang tumbuhan cintanya. Makanya kayak bertobat kok gagal, ulangi lagi dari pertama, gagal ulangi lagi dari pertama. Itu kan tes-tesan biar kita tuh bisa Allah tuh ini apa yang mau dapat cintanya, cinta benar mau enggak, kan kesungguhannya baru diuji. Kok sampai bertobat selesai terus kita fondasi kok jangan selesai 2 bulan nggak pernah putus dan jalan terus puasa 21 selesai itu kan geser, walaupun masih menjalankan amalan itu. Gimana geser ke amalan, pindah ke amalan apa? Selanjutnya amalia dan mewakili fisik kan sudah di atasnya itu kan. Jadi dia katakan itu masuk ke makom muhibin itu orang yang jatuh cinta. Maka dia lebih udah ngidan itu yang usia yang diingat hanya Allah. Mau kepanasan, mau kedinginan. Jadi yang diingat ya hanya Allah dan mikirnya ya ingat Allah dan kalau nanti untuk gambar selain Allah, pekerjaan, keluarga yang lainnya semua dikembali lagi ke Allah. Dan Allah visi juga sama, walaupun doriannya itu orang kerja, tapi kan berusaha pikirannya kan ya, kalau ini sudah selesai, jadi nanti kan akhirnya dibuka pengetahuan. Oh ternyata proses saya menjalankan amalan itu dari menit obat sebelum menit obat, ada belum menit obat kalau 2 bulan 13 itu menit obat kan, sampai menjalankan amalan obat gagal berapa kali sampai selesai cuma 1 kali, terus amalkan setiap fondasi 2 bulan selok pulang berapa kali sampai bisa full, terus puasa 21 sampai ngidan 21 ngidan fisik awal kiri 21 kan, terbuka apa pengetahuan tentang diri kita dan proses perjalanan kita sampai titik seperti itu. Nanti waktu kembali ke masyarakat kita melakukan amalan yang berjalan terus, tapi nanti kan usaha untuk menjalankan amalan ini bukan harus sesuatu ya, tapi tidak bekerja menghadapi Allahnya itu mengetahui kita mengayomi kita biar kita sama berjalannya Allah. Akhirnya nanti ya sudah ketemu ini, nanti menunjukkan musik jin. Akhirnya nanti ya